Kono banguniwa Tasikmalaya no Muhammadiyah Daigaku de Kango Gakushigo Osotuko. Gorano sponsor no Tekyo de Okurishimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, di sini kami akan menampilkan video pendidikan kesehatan pada pencegahan penyakit tetanus. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cynthia Murni. Nah, untuk materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Wijana. Di sini saya akan menyampaikan mengenai dari pengertian tetanus. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya tetanus itu merupakan suatu penyakit infeksi dan juga penyakit gangguan neurologis yang disebabkan oleh suatu toksin. Toksin apa itu? Jadi, toksin tersebut adalah toksin protein tetanus plasmin. Nah, toksin tersebut disebabkan oleh suatu kuman. Kuman apa itu? Jadi, kumannya bernama Clostridium tetani. Nah, pada penyakit ini ditandai dengan meningkatnya tonus otot dan juga spasme pada penderitanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Maulana. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab tetanus. Penyakit tetanus ini disebabkan karena Clostridium tetani. Kuman ini bisa masuk melalui luka di kulit. Bentuk vegetatif ini akan mudah mati dengan pemanasan 120 derajat Celcius selama 15-20 menit. Tetapi dapat bertahan hidup terhadap antiseptik fenol, kresol. Diketahui port of entry tak selalu dapat diketahui pasti. Namun dapat diduga melalui yang pertama, luka tusuk, gigitan binatang, luka bakar. Yang kedua, luka operasi yang tidak dirawat dan dibersihkan dengan baik. Yang ketiga, pemotongan tali pusar yang tidak steril. Dan yang keempat, penjahitan luka robek yang tidak steril menurut Schmelzer tahun 2001. Nah, mungkin sekian pemberian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Fajriyah. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tanda dan gejala tetanus. Diketahui ada trias gejala, yaitu rigiditas atau kekakuan spasme dari otot. Apabila bertambah parah, maka bisa terjadi disfungsi otonom. Di antaranya, yang pertama rigiditas yang ditemukan. Yang pertama, trimmus atau lockjaw, atau juga bisa disebut rahang yang dibuka. Yang kedua, risus sardinosus atau kaku otot wajah. Yang ketiga, kudu kaku atau juga kaku otot leher, disfagia, kesulitan berbicara, gangguan napas, perut papan, optinus atau pinggang melenting ke depan, tungkai atas kaku dan mengepal. Untuk tungkai bawah, ekstensi kesadaran baik. Nah, untuk yang kedua yaitu spasme atau kejang. Yang pertama spontan, yang kedua terangsang. Bisa terangsang oleh sentuhan, rangsangan, auditory maupun visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sador. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang tanda dan gejala tetanus. Tanda dan gejala tetanus yang ketiga yaitu disfungsi otonom. Yang pertama, tekanan darah tidak menentu. 2. Demam. Ketiga, jantung memelan. Dan keempat, pernapasan cepat. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik tetanus. Yang pertama, kejang bertambah berat selama 3 hari pertama, kemudian menetap pada 5-7 hari. Yang kedua, setelah 10 hari, kejang mulai berkurang frekuensinya. Yang ketiga, setelah 2 minggu, kejang mulai menghilang. Yang keempat, biasanya didahului dengan ketegangan otot, terutama pada rahang dan leher. Yang kelima, kemudian timbul kesukaran membuka mulut karena spasme otot masseter. Yang keenam, kejang otot berlanjut ke kaku kuduk. Yang ketujuh, risus sardonicus karena spasme otot muka dengan gambaran alis tertarik ke atas, sulut mulut tertarik keluar dan ke bawah, bibir tertekan kuat.
Dan yang terakhir, 8. Gambaran umum yang khas berupa badan kaku dengan opisthotulus, tungkai dengan efisiensi, lengan kaku dengan mengepal, biasanya kesadaran tetap membaik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apep Ibnu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan tetanus. Nah, tujuan terapi ini berupa mengeliminasi kuman tetani, menetralisirkan peredaran toksin, mencegah spasme otot, dan juga memberikan bantuan pernapasan sampai pulih. Adapun tujuan tersebut meliputi yang pertama, merawat dan membersihkan luka, berupa membersihkan luka, irigasi luka, dan debridement luka. Kemudian yang kedua, diet cukup protein dan kalori. Bila ada trismus, makanan dapat diberikan dengan cara personde atau parenteral. Kemudian yang ketiga, isolasi menghindari rangsangan luar. Yang keempat, pemberian oksigen bila dipsne, aspiksia, dan sianosis, dan pernapasan buatan atau tracheostomi bila perlu. Yang kelima, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keenam yaitu hiperbarik, yaitu memberikan oksigen murni pada tekanan 5 atmosfer. Kemudian tujuan pengobatannya ialah untuk mencegah terjadinya kematian, terutama akibat komplikasi, gagal napas secara spontan, meringankan keadaan penderita, mengurangi dan menangani komplikasi, dan menetralkan toksin yang masih dicapai, lalu mengobati luka pemicu dan mencegah relapse atau kekambuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Balkis Nur. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komplikasi tetanus yang terjadi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, spasme otot paring yang menyebabkan terkumpulnya air liur di rongga mulut. Hal ini memungkinkan terjadinya aspirasi sehingga dapat terjadi pneumonia aspirasi. 2. Aspiksia. Ini terjadi karena adanya kekuatan otot pernapasan sehingga pengembangan paru tidak maksimal. 3. Atelektasis. Ini terjadi karena obstruksi oleh sekret. Hal ini bisa terjadi karena seseorang dengan tetanus akan mengalami trismus sehingga pasien tidak dapat mengeluarkan sekret yang menumpuk di tenggorokan. 4. Fraktura kompresi. Nah, ini dapat terjadi apabila pada saat pasien kejang sehingga tubuh tidak dapat menahan kekuatan dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Septiani. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan primer apa saja sih untuk mengatasi masalah pada tetanus. Nah, yang pertama, imunisasi toksoid aktif. Apa aja sih yang diberikan pada imunisasi toksoid aktif itu? Nah, apa aja sih yang diberikannya? Yang pertama, DPT diberikan pada usia 3, 4, sampai 5 tahun. Kemudian booster diberikan 1 tahun dan selanjutnya 2 sampai 3 tahun. Selain itu, ibu hamil juga diberikan suntikan TT minimal 2 kali. Untuk pencegahan primer yang kedua, yaitu bagaimana sih bila terdapat luka? Yang pertama, perawatan luka yang baik, yaitu apabila luka tusuk, itu luka tusuknya harus dibuka secara lebar, kemudian dibersihkan dengan cara septik. Nah, untuk yang kedua, pemberian ATS sebanyak 1.500 IU secepatnya. Yang ketiga, toksoid tetanus sebagai booster yang telah mendapatkan imunisasi dasar. Dan yang terakhir, bila lukanya berat, itu harus diberikan PP selama 2-3 hari, itu sebanyak 50.000 IU per kilogram dan BB per hari. Oke teman-teman, mungkin sekian saja pencegahan primer pada masalah tetanus yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Webriani dari kelas 4A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prognosis. Prognosis pada masalah tetanus dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Untuk faktor yang pertama yaitu masalah inkubasi. Makin panjang masa inkubasi, biasanya penyakit semakin ringan. Nah, sebaliknya, apabila masa inkubasi pendek, penyakit itu akan semakin berat. Untuk yang kedua yaitu umur. Makin muda penderita seperti pada neonatus, maka prognosanya semakin jelek. Untuk yang ketiga, period of onset adalah waktu antara timbulnya gejala tetanus, misalnya trimus sampai terjadi kejang. Untuk yang keempat, panas. Pada tetanus febris tidak selalu adanya hiperpleksia, maka prognosanya jelek. Untuk yang kelima, pengobatan yang terlambat. Untuk yang keenam, ada tidaknya duplikasi. Untuk yang terakhir adalah frekuensi kejang. Nah, semakin sering kejang, maka semakin jelek prognosisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.